Oke, sebelum lanjut ke pokok bahasan, jangan di skip dan ditonton dari awal sampai akhir biar tidak jadi salah paham. Lalu komentar yang positif ya cuy ya, dan semoga bisa bermanfaat. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah oke, walaupun suara gua lagi bindeng ya cuy ya. Nah di sini jadi gua mau jelasin ya, karena setelah gua update story ya tadi ya, ini background atau gambar hanya ilustrasi aja ya. Lo simak aja pokok bahasannya. Kalau lo kurang jelas lo komentar di konten-konten terbaru gua, nanti kita bahas. Oke. Nah, gua menjelaskan dan memberikan sesuai apa yang gua alami selama menggarap motor gitu loh. Nah, di sini banyak yang komen di story gua gitu, terutama di Honda Beat ya. Sebenarnya nggak di Honda Beat doang sih ya cuy ya, permasalahan seperti ini cuy. Masalahnya itu misalkan kita ganti cam, intinya kita bore up lah, itu timbul bunyi kasar gitu. Ya pada dasarnya sebenarnya saat motornya standar aja itu sudah bunyi sedikit cuy gitu. Nah sekarang kita ambil logikanya aja cuy, kita ambil logika ya cuy, anjay. Logikanya gini, banyaknya sekarang itu yang digarap itu motor-motor baru turun seperti Aerox, Beat New dan lain-lain, seperti Beat KOJ, Scoopy dan lain-lain. Sedangkan seperti Beat Karbu, Jupiter Lawas dan lain-lain itu Mio itu motor-motor lama yang kita tidak tahu bahwa spare partnya itu beberapa ada yang masih bawaan yang termakan usia, walau dari segi rupa atau segi yang kita lihat itu masih utuh dan masih bagus. Nah itu halnya. Sekarang banyak seseorang yang minta borap itu dengan estimasi harga, ibaratnya pengennya orang murah dan cepat aja itu. Nah tapi kalau di gua sih tidak bisa seperti itu cuy. Nah itu banyak oknum-oknum yang memprediksikan harga bore up dengan harga yang lebih murah gitu. Nah nggak semua juga cuy, karena dari oknum tersebut gua banyak mendaur ulang bore upannya cuy. Bahkan biayanya bisa 3 kali lipat dari yang sebelumnya di bore up cuy gitu. Nah kenapa sih bisa begitu ya cuy ya? Nah jadi namanya motor lawas atau motor lama cuy, ketika kita bore up gitu, penyesuaian lagi gitu. Contoh pistonnya baru, klepnya baru, intinya beberapa spare part yang baru. Lalu ada beberapa spare part yang penting di dalam mesin itu lama gitu, dan kita tidak tahu bahwa spare part itu udah kemakan usia seiring waktu gitu. Walau belum banget rusak, tapi kalau kita yang lainnya baru itu akan menimbulkan suara gitu coy, seperti ngelitik ya, ibaratnya suara kasar lah gitu. Nah makanya gitu loh coy, ketika kita bore up motor lawas gitu, usahakan itu kalau versi gua ya, itu yang paling utama itu ya ketika bore up ya semuanya itu baru. Contoh kruk as juga harus balance, walaupun langkahnya standar kruk as nih, misalkan gas truk up gitu, itu stang seher, bearing kanan kiri dan rantai keteng itu baru, lalu di balance ulang gitu. Intinya balance seperti baru lagi lah, walaupun gas stroke up. Kecuali stroke up kan udah pasti balance, dan tergantung juga yang bikin stroke upnya gitu. Dan ke bagian depan ketika seher baru, link seher baru, dan lebih enaknya itu tonjokan tensioner. Kalau kelihatannya masih nonjok ya nggak usah ganti baru, karena jarang ya tonjokan tensioner. Tapi lebih abdolnya itu diganti baru cuy. Dan lidah-lidahnya itu kita ganti baru gitu. Dan ke depan seperti contohnya hal seperti ini coy. Kemarin ini pertama awal-awal banyak yang nggak diganti di dalam dengan estimasi harga sekian ya cuy ya. Nah setelah gua bongkar, setelah gua pasang,
ternyata bunyinya itu sangat signifikan cuy. Alhasil kita rombak lagi, kita analisa gitu. Nah ternyata kayak gini patuknya udah kena cuy. Ini kalau dilihat dari rupanya kan, bentar. Nah ini kalau dilihat kan masih bagus banget ya cuy ya. Tapi kalau kita rasain seperti ini udah goyang cuy. Dan kalau kita lebih teliti itu dalamnya udah kemakan cuy. Nah setelah kita ganti, bunyinya makin sedikit. Nah seperti itu. Nah terus ada bunyi lagi ya, klep nabrak sedikit ya, udah kita penanganan. Lalu ada bunyi sedikit, wajar karena mungkin dari stang seher yang lama. Gua cek juga stang seher udah agak kena cuy. Nah makanya ketika kita pengen sport erek itu dalamannya harus benar-benar baru. Contoh kayak dulu gua garap ESP ya udah lama sekali. Bahkan sebelum garap itu memang agak halus tapi agak ngelitik dikit ya. Nah tapi beliau itu satu set ganti semua, dari kertas baru, liner baru, head baru, dalaman head baru, semua baru, berikut injektor dan throttle bodinya gitu, itu baru juga cuy. Nah itu lebih adem dari mesin standar cuy, karena semuanya baru, semuanya balance gitu loh. Nah, itu yang harus dipertimbangkan cuy gitu. Makanya kita estimasi, apalagi kita harga teman ya cuy ya, kita menghitung estimasi itu harga spare part bore up gitu, bukan mengganti part yang di dalamnya gitu. Karena kalau kita mengacu pada bore up, mengganti semua part itu harganya itu lumayan gitu, nggak apa ya, nggak enak gitu ngasih harganya. Tapi apa namanya, kalau orang yang mengerti itu enak cuy gitu, jadi kita bisa maksimalkan gitu ya, terutama itu namanya modal ya. Seperti ini ya, ini bertahap. Mungkin nanti selanjutnya kita kasih paham dengan cara kerkasnya kita stroke up biar lebih afdol gitu, biar balance ulang gitu ya. Intinya kalau kurang paham di komentar aja lah gitu. Intinya gua jelasin sesuai pengalaman gua ya cuy ya. Jadi yang gue ceritain itu motor-motor lawas coy, bukan motor-motor baru kelahiran tahun 2020 ke atas ya, itu juga nggak ngejamin gitu coy. Nah gitu, jadi itu lika-liku mekanik coy. Lagi nemu ownernya kita susah ngejelasin juga coy gitu. Nah, makanya banyak dari bore up dari luar kota atau luar pulau itu mesinnya gua tampung coy, sampai semua spare part barunya itu terkumpul. Karena kalau nanggung misalkan ada gejala itu jauh coy, kasihan. Dia udah request mahal-mahal ke gua ya coy kak, tapi riset di sananya terlalu banyak, nanti bongkar lagi banyak diganti gitu. Makanya kenapa harganya itu bisa mahal gitu. Kadang kalau customer paham ya udah percaya aja gitu cuy, itu yang enak cuy gitu. Nah, jadi part-part di dalam itu banyak cuy, nggak cuma 1-2 aja gitu yang mendorong dari kapasitas si motor gitu, enaknya bagaimana gitu. Jadi nggak cuma bore up ganti seher, ganti noken, ganti per, nggak gitu doang cuy, nggak segampang itu kita, apalagi bore up motor lama ya. Nah ya gitu ya cuy ya. Ya pada intinya gitu ya. Jadi globalnya itu semua harus balance, semua harus partnya itu harus mendukung gitu. Jadi nah nggak semua motor lama juga spare partnya rusak semua, tapi kan itu alangkah baiknya cuy, alangkah bagusnya gitu untuk meminimalisir gitu. Jadi semua semua spare partnya itu nanti bekerja dan berjalan awet gitu, balance semuanya lah, imbang gitu cuy. Nah, oke. Mungkin sampai sini jelas ya cuy ya. Jadi biar gak ngejelasin lagi cuy, kita bingung cuy. Nah karena kalau bicara ukuran-ukuran ya, walaupun kita bengkel pojokan ya, kita alat ukur kompresi ada dan lain-lain adalah gitu, ibaratnya gitu udah 50% ya lengkap gitu, walaupun tempatnya jelek cuy. Sebenarnya masih banyak juga yang mau gua omongin, karena berhubung hujan cuy, jadi suaranya itu nanti rekor suara gua nggak jelas, dan gua juga agak sedikit lupa ya apa yang mau gua bahas. Mungkin cukup sampai di sini dulu ya cuy ya, karena lagi bindang juga dan WA udah banyak nih, kering tenggorokan cuy ya, mohon maaf ya. Dan semoga bermanfaat. Nanti kita retur ya cuy ya,
kita bahas dari komentar lagi cuy ya. Dan mohon maaf bila mana penjelasan gua kurang jelas, maklum ya cuy ya, karena masih belajar konten cuy. Intinya seperti itu cuy. Makanya kalau komentar itu di konten-konten terbaru, dan kalau nontonnya tiba-tiba ada skip ke belakang, diulangi lagi dari awal cuy, didengarin aja walau suaranya nggak enak, walau kesannya kurang pas gitu, dengerin aja cuy, pelan-pelan dinikmatin biar sedikit-sedikit bisa paham lah cuy ya. Nah gitu, jadi pada intinya gua nggak ngajarin buat kalian gimana ya, bisa sih bongkar sendiri, tapi alangkah baiknya itu kalian cari mekanik kepercayaan gitu. Gua nggak promosikan diri gitu, karena kebanyakan yang mau borap ke gua jauh-jauh banget coy, kirimnya juga dari jauh-jauh. Oke, karena memori gua terbatas coy, mungkin ini hanya 10 menit, nanti kita ulas dari komentar. Oke, terima kasih yang udah support channel gua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe nya coy. Tidak ada paksaan untuk ke channel ini. Yang merasa lebih jago atau lebih pintar, silakan kalian buat channel atau video kalian sendiri. Terima kasih, thank you for watching bosku, anjay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.